Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan Langes Dimar, channel yang sangat sederhana ini. Sedulur-sedulur, sobat-sobat Langes Dimar dimanapun berada, pada kali ini saya akan bercerita tentang kisah misteri, di mana kisah ini dia alami oleh neneknya saudara Danar. Cerita ini dari saudara Danar. Sebelum lanjut ke ceritanya, saya akan menjelaskan kenapa video yang kemarin terakhir saya upload yang berjudul Pesugihan Gunung Kawi, kenapa sampai terputus. Karena begini, pada waktu itu, waktu pengambilan gambar itu, di pertengahan pembuatan video itu, tiba-tiba entah kenapa kamera itu tiba-tiba mati, dan setelah saya nyalakan lagi, baru beberapa detik itu mati lagi. Dan saya juga merasakan agak sedikit tidak enak atau tidak nyaman di hati waktu bercerita kisah itu. Dan sesaat kemudian tiba-tiba salah satu lentera di belakang saya ini seperti ada yang meniup, dan salah satunya lentera ini mati. Dan akhirnya saya putuskan untuk berhenti dan saya upload apa adanya dulu. Dan kemungkinan suatu saat pasti akan saya sambung lagi cerita Gunung Kawi tersebut, karena waktu itu sebenarnya ceritanya itu masih panjang. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, dari Danar ini menceritakan kisah masa lalunya, perjalanan hidup neneknya yang bernama Jana ini. Alangkah baiknya sobat-sobat semuanya kita saling mendoakan supaya diberikan keselamatan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ingat, yang belum sholat silahkan sholat dulu. Jangan pernah meninggalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah kali ini, cerita kali ini dari saudara Danar, di mana saudara Danar itu waktu itu masih duduk di sekolah SMA yang berada di kota Jakarta, karena orang tuanya Danar ini berdomisili di Jakarta. Dan di saat liburan sekolah, seperti biasa setiap liburan sekolah itu, Danar itu pasti diajak pulang oleh orang tuanya ke neneknya, di mana neneknya itu ada di Jawa. Tapi pada waktu itu, karena Danar ini sudah besar, Danar ini pengen liburan sendirian, pulang ke rumah neneknya sendirian di Jawa. Singkat cerita, sesudah beberapa hari di rumah neneknya, pada waktu itu sekitar jam 8 malam, di ruang keluarga neneknya itu, neneknya Danar, sebut saja Mbah Jana atau Jana. Mbah Jana ini bercerita kepada Danar ini, bercerita tentang pengalaman masih gadis dulu itu, atau sebelum Mbah Jana ini menikah. Itu diceritakan sama Danar ini, dimana Danar ini adalah cucunya. Dan pada waktu itu Mbah Jana ini masih gadis, masih berusia sekitar 19 tahun waktu itu. Karena orang tuanya Mbah Jana ini orang tidak mampu,
Mbah Janah ini ingin membantu orang tuanya, dan Janah ini bekerja menjadi pembantu rumah tangga. Sebenarnya Janah ini tidak suka bekerja sebagai pembantu rumah tangga, tapi pada waktu itu, pada masa-masa itu sulit sekali mencari pekerjaan. Apalagi Janah ini hanya berpendidikan sekolah dasar. Karena dapat info dari tetangganya bahwa salah seorang mencari pembantu, di mana orang itu sebut saja, yang mencari pembantu itu sebut saja Pak Harso. Pak Harso ini rumahnya dari Janah ini beda kecamatan, dan Harso ini dan Pak Harso ini itu pada waktu itu menjabat sebagai lurah. Karena terdesak ekonomi, akhirnya Janah pun mau menjadi pembantu rumah tangga. Karena belum pernah punya pengalaman bekerja apapun, bahkan menjadi pembantu rumah tangga sekalipun, Janah ini belum pernah. Dan singkat cerita, Janah ini diantarkan tetangganya yang memberi info kalau Pak Harso ini mencari seorang pembantu. Dan akhirnya Janah ini diantarkan ke rumahnya Pak Harso. Begitu Janah ini sampai di rumahnya Pak Harso, Janah ini agak sedikit grogi atau takut, karena rumah Pak Harso ini besar dan model rumahnya itu model klasik, arsitektur kuno. Dan setelah 1 hari bekerja di rumahnya Pak Harso ini, Janah ini baru tahu kalau Pak Harso itu bukan hanya seorang lurah. Tapi beberapa hari Janah ini bekerja di rumahnya Pak Harso, Pak Harso ini sewaktu sore hari sepulang dari kantor kelurahan, itu selalu ada tamu, entah itu seorang pejabat atau pengusaha, kebanyakan itu dari luar kota. Dan di dalam benaknya Janah ini, sepertinya Pak Harso ini bukan hanya lurah, akan tetapi seperti layaknya seorang paranormal atau dukun pada waktu itu. Dan di rumah Pak Harso tersebut, itu penghuninya ada 4 orang, Pak Harso, Bu Harso, dan kedua anaknya yang bernama sebut saja Raffi yang laki-laki ini, dan yang perempuan Iva. Dan setelah beberapa bulan kemudian, Janah ini entah kenapa pada malam waktu itu, Janah ini sepertinya itu tidak bisa tidur. Kebetulan kamar Janah ini berada di pojok belakang sebelah kiri. Dan di rumah Pak Harso itu banyak sekali kamar. Bahkan kamar-kamar di rumahnya Pak Harso ini terbilang cukup besar semua. Di waktu Janah ini tidak bisa tidur, sekitar jam 1 dini hari, Janah ini merasakan malam itu terasa sunyi sekali. Dan beberapa saat Janah ini sudah mulai mengantuk, benar-benar ingin tidur. Tapi Janah ini sebelum tidur, dia itu merasakan ingin buang air kecil. Dan Janah pun bergegas untuk keluar ke kamar mandi. Dan pada waktu itu ruangan rumahnya Pak Harso ini gelap, hanya ada beberapa titik itu ada lampu, itu pun lampu kecil dinyalakan kalau sudah tengah malam. Dan sewaktu menuju kamar mandi, Janah ini mendengar seperti suara desisan ular, dan Janah pun takut. Pada waktu itu juga terkejut, kenapa malam-malam hari begini ada ular. Tapi
dalam benaknya Jana ini, ular itu sepertinya besar. Walaupun hanya terdengar suara desisan itu, Jana ini yakin kalau ini ular besar. Tapi nggak mungkin, karena rumahnya Pak Harso ini terbilang bersih, besar, dan rapat. Kalaupun ada ular masuk ke rumahnya Pak Harso itu, pasti kesulitan. Dan sebelum sampai di kamar mandi, hampir saja Jana ini membuka pintu kamar mandi, suara desisan itu semakin keras. Dan Jana mendengarkan itu dari pojok di dalam rumah itu, tapi sebelah kanan. Dan Jana penasaran, apa mungkin ini ada ular masuk ke dalam rumahnya Pak Harso. Dan kebetulan waktu itu Jana ini penasaran, berjalan pelan-pelan ke arah desisan ular itu. Karena itu suasana remang-remang, Jana pelan-pelan berjalan itu mendekati suara yang berdesis itu. Dan Jana ini terkejut. Semakin Jana ini hampir mendekati ruangan belakang itu, ruangan yang besar itu ternyata desisan suara ular itu dari arah kamar belakang itu. Dan akhirnya Jana ini berbalik badan dan lari ke kamarnya. Jana ini tidak jadi kencing pada malam itu. Setelah di dalam kamarnya, Jana ini merasa ketakutan dan berpikir, apa benar di dalam kamar belakang itu ada sosok ular. Sebenarnya Jana ini mau membangunkan Pak Harso atau Bu Harso, tapi Jana ini takut. Setelah pagi harinya, Jana itu seperti biasa bangun tidur itu bersih-bersih halaman belakang. Karena di ruang belakang itu, di area rumah Pak Harso ini ada taman. Dan taman itu setiap hari dibersihkan sama Jana ini. Begitu sudah membersihkan, kotoran-kotoran itu dibawa ke depan dan dibuang ke tempat sampah di depan rumah pinggir jalan. Dan sewaktu membuang sampah itu, dia membuka tutup tong sampah itu. Waktu mau memasukkan kotoran sampah itu, Jana ini kaget. Ternyata di dalam tong sampah itu terdapat bunga-bungaan itu, seperti bunga 7 rupa itu. Banyak sekali di situ. Dan Jana ini heran. Siapa yang membuang bunga-bunga 7 rupa tersebut? Kalaupun Pak Harso atau Bu Harso, tidak mungkin, karena Jana ini setiap hari itu bangunnya paling duluan pada waktu itu. Dan setelah Pak Harso dan Bu Harso dan kedua anaknya ini sudah bangun, sebenarnya Jana ini mau bertanya kepada Bu Harso bahwa tadi malam itu ada desisan ular. Tapi Jana ini sepertinya ragu-ragu. Tapi bagaimanapun harus dilaporkan kepada Bu Harso kalau nanti terjadi apa-apa, supaya Jana ini tidak disalahkan. Akhirnya mau tidak mau Jana ini bercerita kepada Bu Harso. Dan begitu bercerita kepada Bu Harso ini setengah marah dan berkata bahwa Jana ini jangan suka mengada-ngada kalau di dalam rumahnya Bu Harso ini. Karena Jana ini melihat raut wajah Bu Harso ini seperti orang marah dan sedikit matanya itu melotot ke arah Jana. Jana pun akhirnya menundukkan kepala
dan mengiyakan apa kata-kata Bu Harso tersebut. Dan sekitar 1 bulan kemudian, pada waktu itu malam hari, Janah itu teringat akan kejadian 1 bulan yang lalu. Pada waktu itu Janah ini ingat, pada waktu itu malam Jumat Kliwon, tapi malam hari ini malam Selasa Kliwon, dan Janah ini merasakan hal yang sama seperti dulu, seperti gelisah dan suasana itu sangat sunyi, sepi sekali. Dan Janah ini merasa dihantui rasa ketakutan. Dan benar juga, sekitar di atas jam 12 malam, Janah ini mendengarkan desisan ular lagi. Walaupun Janah sebenarnya takut, tapi Janah ini pengen membuktikan sendiri, penasaran apa yang terjadi di rumahnya Pak Harso ini. Dan begitu Janah ini mendengarkan desisan ular itu, Janah ini nekat keluar kamar dan mendekati pelan-pelan, itu mendekati ke arah suara desisan ular itu. Dan akhirnya Janah kembali lagi ke kamarnya. Dan niatnya Janah, besok pagi kalau sudah bangun tidur, sewaktu Janah ini bersih-bersih di depan rumah, Janah ini kepengen menemui salah satu tetangga Bu Harso ini Janah itu kenal, tapi tidak begitu akrab. Cuma Janah pengen curhat. Begitu pagi harinya, benar juga Janah ini sekitar jam 5:30 pagi itu keluar rumah menuju ke halaman. Waktu itu pagi itu kampung itu masih sepi, karena tetangganya ini tidak kunjung keluar rumah. Akhirnya Janah ini masuk ke dalam rumahnya Bu Harso ini dan mengerjakan tugasnya Janah ini sebagaimana seorang pembantu. Dan pada sore harinya, seperti biasa, Pak Harso ini sepulang dari kantor kelurahan, karena waktu itu Pak Harso itu menjadi seorang lurah. Sewaktu sampai di rumah pada sore harinya, sekitar ba'da maghrib, Pak Harso ini kedatangan tamu. Dan tamu tersebut itu adalah seorang pengusaha. Pada waktu itu Janah ini tidak kenal dengan tamunya Pak Harso ini. Dan tanpa sengaja Janah itu waktu mengantarkan minuman yang diberikan ke tamunya dan Pak Harso ini, Janah ini sedikit mendengarkan percakapan mereka berdua ini, kalau tamunya itu sedang bangkrut usahanya dan meminta tolong kepada Pak Harso supaya memulihkan usahanya ini supaya lancar lagi. Dan di dalam benaknya Janah, ternyata benar juga Pak Harso ini bisa dikatakan seorang dukun juga. Setelah seminggu kemudian, ada salah satu keponakan Bu Harso, sebut saja namanya Intan, di mana Intan ini keponakan Bu Harso, anak dari salah satu adiknya Bu Harso. Dan kebetulan Intan itu berkunjung ke rumahnya Bu Harso itu karena sepantaran dengan Iva. Waktu itu berkunjung ke rumahnya Bu Harso, dia ingin menemui Iva. Iva itu adalah anaknya Bu Harso yang perempuan ini. Sekitar jam 8 malam, waktu itu turun hujan deras. Intan ini sebenarnya mau pulang,
Akan tetapi waktu itu masih hujan terus, dan akhirnya Iva ini merayu Intan supaya menginap di rumahnya. Toh tadi kan sudah berpamitan kepada orang tuanya kalau mau ke rumahnya Iva. Orang tuanya Intan pun juga menyadari, juga tahu kalau Intan ini berpamitan ke rumahnya Iva. Dan akhirnya sampai jam 10 malam itu hujan tidak reda. Akhirnya Intan ini mau tidak mau menginap di rumahnya Iva. Dan waktu itu Intan ini tidurnya itu di salah satu kamar yang kosong, tidak bersama Iva. Di waktu tidur sendirian itu sekitar jam 1 malam, Intan ini kepengen buang air kecil. Sebenarnya Intan ini takut keluar kamar. Begitu Intan ini membuka kamar, dia pelan-pelan ke arah belakang menuju kamar mandi. Dan di waktu berjalan menuju kamar mandi itu, Intan itu seperti ada suara perempuan. Dan di dalam benaknya Intan ini, atau mungkin itu Bu Harsom, akan tetapi kenapa malam-malam begini sekitar jam 1 dini hari tidak tidur. Intan ini semakin penasaran, tapi Intan ini buru-buru masuk ke kamar mandi karena sudah menahan kencing waktu itu. Setelah keluar dari kamar mandi, Intan ini malah justru mendengarkan desisan ular. Dan desisan ular itu suaranya itu arahnya sama seperti orang yang tadi berbicara pelan-pelan itu, seperti suaranya Bu Harso itu, dari ruangan yang sama di pojok belakang kanan. Karena Intan ini penasaran, takut kenapa-kenapa dengan Bu Harso, Intan ini mendekati ruangan yang tadinya ada suara perempuan. Disinyalir Intan ini itu suara Bu Harso. Apa mungkin Bu Harso itu berada di ruangan itu dalam benaknya Intan? Dan Intan pun mendekat ke ruangan itu. Dan ternyata semakin mendekat, Intan ini mendengarkan desisan ular. Di telinganya Intan itu keras sekali desisan ular itu. Dan Intan ini mau buru-buru ke kamar, tapi niatnya tidak kembali ke kamarnya Intan ini, tapi ke kamarnya Jana, di mana lebih dekat ke kamarnya Jana, apalagi untuk menemani Intan. Intan akan tidur di tempatnya, kamarnya Jana ini. Sebelum membalikkan badan, Intan ini tengkuk kepalanya, belakang kepala itu seperti ada yang meniup. Dan Intan kaget, spontan dia langsung menoleh. Ternyata di hadapannya itu seorang perempuan cantik sekali. Walaupun malam itu samar-samar, gelap samar-samar, tapi Intan yakin perempuan itu sangat cantik. Dan berkebaya warna hijau, dari atas sampai bawah itu berpakaian warna hijau. Dan rambutnya itu panjang. Dan perempuan itu tidak berkata apa-apa, tetapi dia itu melihat Intan ini, menatap Intan ini dengan melotot. Dan Intan ini semakin ketakutan. Akhirnya Intan ini berusaha untuk lari ke kamarnya Jana. Sesampainya di kamarnya Jana,
Belum sempat dibukakan Jana, Intan ini mendobrak pintunya Jana ini dengan keras sekali saking ketakutannya. Dan Jana kaget, kenapa malam-malam begini lari ke kamarnya Jana. Intan menjelaskan, baru saja Intan ini ditemui seorang perempuan cantik di luar ruangan pojok belakang. Dan Jana ini juga terkejut. Tapi Jana ini tidak bercerita kepada Intan kalau Jana ini sewaktu bekerja di rumahnya Bu Harso atau Pak Harso ini juga sudah mengalami hal yang serupa. Tapi kebetulan Jana tidak pernah ditemui seorang perempuan cantik yang berbaju hijau. Dan akhirnya Jana ini sama Intan di kamar tersebut sampai pagi itu tidak tidur, karena Intan ini ketakutan. Setelah pagi harinya, Intan ini langsung berpamitan kepada Jana ini untuk pulang. Tapi Jana ini menyarankan Intan supaya menunggu Bu Harso atau kedua anaknya Bu Harso, Raffi dan Iva ini kalau sudah bangun silahkan Intan berpamitan. Tapi Intan ini tidak peduli. Intan ini sudah takut di rumah itu. Dan akhirnya Intan ini meminta tolong kepada Jana untuk mengantarkan ke depan rumah. Walaupun sudah pagi hari, Intan ini masih tetap takut, karena membayangkan waktu malam itu dia merasakan ketakutan yang luar biasa. Dan setelah Intan pulang, Jana ini mau masuk ke rumah. Tapi sebelum masuk ke rumah, itu melihat tetangganya, salah satu tetangganya Pak Harso ini yang dari agak kejauhan di seberang jalan, rumahnya di seberang jalannya Pak Harso ini, itu menyapu halaman rumah. Karena Jana ini merasa majikan dan anak-anak majikannya belum pada bangun, Jana ini memberanikan diri menemui tetangganya Pak Harso ini. Dan di waktu itu Jana ini bercerita tentang kejadian-kejadian di waktu malam dan kejadian yang dialami Intan juga. Dan tetangganya ini karena sudah baik sama Jana, sekaligus juga kasihan sama Jana, menjelaskan sebelum Jana bekerja di rumahnya Pak Harso tersebut, sudah berkali-kali Pak Harso dan Bu Harso ini mempunyai pembantu, tapi tidak ada yang kerasan. Paling lama itu 1 bulan sudah pada keluar, entah alasan apa, tidak tahu tetangganya ini. Dan tetangganya Pak Harso ini bercerita kepada Jana, dari dulu itu sebenarnya itu sudah ada isu berkembang tentang keluarganya Pak Harso dan Bu Harso ini, di mana keluarga Pak Harso ini itu melakukan pemujaan dengan Ratu Pantai Selatan. Dan Jana pun kaget. Dan waktu itu juga Jana ini merasakan ketakutan. Sudah kalau malam itu ada sesuatu hal-hal yang ganjil, ditambah dengan cerita tetangganya Pak Harso ini, Jana ini tambah takut. Dan Jana waktu itu langsung bergegas masuk ke rumah. Setelah bersih-bersih rumah sekitar jam 9 pagi, waktu itu Pak Harso ini sudah berangkat ke kantor. Jana ini memberanikan diri ingin berpamitan kepada Bu Harso ini. Jana ini mengatakan kalau Jana mau keluar dari pekerjaan pembantu itu.
Dan Bu Harso pun menanggapi dengan sinis waktu itu. Tidak banyak bicara Bu Harso ini. Setelah 1 bulan Janah ini keluar dari bekerja di rumahnya Pak Harso ini, Janah ini mendengar kabar kalau Intan, keponakannya Bu Harso ini, telah meninggal dunia. Akan tetapi meninggal dunianya itu entah sakit, entah kenapa, Janah ini tidak tahu. Dan begitu Janah ini mendengar Intan itu meninggal, Janah itu sepertinya merasa ketakutan. Padahal Janah ini sudah tidak bekerja di rumahnya Bu Harso itu. Tapi Janah begitu mendengar Intan meninggal, Janah ini tambah takut. Entah dengan alasan apa, Janah ini juga tidak tahu kenapa harus takut. Dan Janah pada waktu itu dilamar seorang pria. Dan sebelum melakukan pernikahan, resepsi pernikahan, Janah ini sepertinya orangnya sering melamun, bahkan berbicara sendiri. Dan kedua orang tua Janah ini merasakan ada yang tidak beres dengan Janah ini. Dan akhirnya kebetulan satu kampung dengan Janah ini ada seorang ulama, sebut saja Pak Hasim. Pak Hasim itu seorang ulama yang cukup terkenal di daerah rumahnya Janah ini. Dan kedua orang tuanya Janah ini berkunjung ke tempatnya. Pak Hasim bercerita apa adanya tentang yang dialami Janah. Dan Pak Hasim pun mengerti. Akan tetapi Pak Hasim bisa berkunjung ke rumahnya kedua orang tuanya Janah ini besok sore. Begitu besok sore, Pak Hasim itu benar juga datang ke rumahnya Janah. Dan di situ kedua orang tuanya Janah ini diberitahu, dinasehati, sekaligus akan didoakan sama Pak Hasim ini. Dan Pak Hasim berjanji dalam 3 hari ini Pak Hasim akan selalu ke rumahnya Janah untuk merawat Janah supaya Janah ini kembali seperti semula. Pak Hasim ini tujuannya untuk menetralisir aura-aura yang sekiranya itu negatif yang sudah mengikuti di tubuhnya Janah. Kalau tidak segera diatasi, takutnya Pak Hasim ini, Janah ini tidak bisa diselamatkan. Dan benar juga, akhirnya 3 hari berturut-turut Pak Hasim itu ke rumahnya Janah. Setelah 1 bulan kemudian, akhirnya Janah ini jadi menikah, melakukan resepsi yang sederhana, di mana suaminya itu adalah kakeknya Danar ini juga. Mungkin kisah ini bisa kita ambil hikmahnya bersama-sama, buang jauh-jauh sisi negatifnya dan kita ambil sisi positifnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.